pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Salam SD. Semangat, fraternitas iman. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita seluruhnya karena semangatnya. Di pada pagi hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya mau mengecek kehadiran kita. Apakah semua hadir pada hari ini? Baik, kelompok 1 mana? Hadir semua, Bu? Siapa yang tidak hadir? Oke, 2 orang ya. Kelompok 2 hadir semua. Oke, mantap. Kelompok 3 hadir semua. Oke, mantap. Kelompok 3. Kelompok 4 hadir semua. Oke, mantap. Kelompok 5 siapa namanya, aku? Sonia. Oke, mantap. Kelompok 6 mantap ya. Baik, berarti 1, 2, 3 yang tidak hadir hari ini 3 orang ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, supaya kegiatan belajar kita lancar, maka kita awali dengan berdoa. Ya, doa pembuka. Siapa tadi petugasnya? Ya, silakan. Teman-teman serta Bapak Guru, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Dialah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat. Baik, terima kasih. Siapa namanya, aku? Ria. Oke, baik, terima kasih kepada Ria sudah membawakan kita doa. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang ini, etika dan risiko kecerdasan artifisial. Nah, siapa di sini yang pernah mendengarkan kata AI? Yang pernah mendengarkan kata AI? Oke, baik, hampir seluruhnya. Turun tangannya. Kira-kira jenis AI atau tools AI yang sering kamu dengar apa? ChatGPT. Baru apa lagi? Apa? Cici. Iya, apa lagi? Meta AI. Baru ada Gemini dan lain sebagainya. Itu adalah tools AI yang sering digunakan. Nah, berarti AI ini kan tidak lagi sesuatu hal yang baru di dalam kehidupanmu kan? Sudah sering juga kamu lihat, sudah sering kamu manfaatkan. Siri yang handphonenya iPhone kan? Ini yang digunakan kan Siri kan? Kemudian Google Assistant tahu? Itu AI-nya dari Google. Kemudian ChatGPT, ada di sini ChatGPT. Yang paling familiar adalah ChatGPT. Kemudian ketika kau menggunakan itu, kira-kira bagaimana perasaanmu? Senang? Terasa mudah mengerjakan tugas. Apalagi? Selain tugas misalnya, apalagi? Mengetahui hal baru. Apalagi? Terbantu. Apalagi? Iya, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan menggunakan AI ini sehingga waktu kita ketika mengerjakan sesuatu lebih cepat kan gitu kan? Menurut kamu dari pengalaman yang sudah pernah kamu lakukan, apakah AI itu pernah salah? Coba angkat tangan dulu yang bisa memberikan jawaban atau pernyataan. Yang sudah pernah menggunakan lah, setidaknya tahu kamu kan? Sering menggunakan AI kan? Sering. Bisa kamu bandingkan misalnya ketika sama kalian mencari diskusi kelompok. Coba cari dulu, aku nanti mencari ini dari ini, kamu cari ini dari Gemini, kamu cari ini nanti dari ChatGPT, kamu nanti mencari ini. Nah, sama-sama mencari. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kalian bandingkan jawabannya atau kalian melihat jawaban yang sebenarnya, apakah sama? Sama? Sama. Baik, siapa yang menyatakan tidak pernah salah? Angkat tangannya. Yang menyatakan AI itu tidak pernah salah, angkat tangannya. Yang menyatakan AI itu bisa saja salah, angkat tangannya. Oke, baik, hampir seluruhnya. Oke, baik, saya tanya dulu, kira-kira menurut kamu kenapa bisa salah? Nah,
Bang Haloho. Bisa aku mau menanyakan sesuatu kepada mereka. Seringkali dia mengirimku gambar bukanlah jawaban yang benar. Baik, mantap. Kita berikan tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Ketika saya membuka minta jawabannya terlalu banyak sehingga saya bingung, Pak. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Vicky Vincent ya. Baik. Jadi AI ini tidak mutlak apa yang disampaikannya benar semuanya kan gitu. Bisa saja salah. Kenapa bisa salah? Karena data yang dikumpulkannya itu bisa saja tidak ada sama dia, sehingga dia mengarang. Menurut saya ini. Misalnya, coba deskripsikan dulu Pak Betik itu bagaimana. Deskripsikannya, Pak Betik itu orang Amerika yang lahir di Chicago. Seperti itu nanti kita mengarang dia. Memang ada di sana namanya Pak Betik yang diambilnya dari sana, tapi menurut kita itu tidak tepat karena menurut kita Pak BT yang ada di SMP Santa Maria. Nah, itu dia maksudnya. Baik, ini ada video. Kita lihat sama-sama ya. Ini ada video tentang ChatGPT dan AI bikin siswa jadi malas. Nah, ini kata dari video ini. Mari kita saksikan sama-sama. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Teknologi ini belakangan membuat gempar sektor pendidikan. Pasalnya AI acap kali dinilai dapat meningkatkan kecurangan di antara siswa. Bahkan melalui TikTok viral video mahasiswa yang membuktikan ChatGPT dapat dengan mudah menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Tak hanya itu, baru-baru ini di India juga muncul tren penjual jasa joki jawaban ujian berbasis ChatGPT dengan biaya ratusan juta rupiah. Kendati demikian, melalui penelitian terbaru yang dipublikasikan pada Educational Evaluation and Policy Analyst mendapati bahwa kecerdasan buatan pada alat umpan balik otomatis dapat meningkatkan pembelajaran siswa di dalam kelas dan juga membantu tenaga pengajar untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Baik, kira-kira dari video itu, apakah kamu setuju dengan pernyataan itu? Setuju? Benar, betul itu membuat siswa malas? Ya, coba dulu siapa yang bisa memberikan tanggapannya. Ya, kenapa bisa malas? Karena apa? Karena ini kan kesaksian dari kalian. Apa yang sebenarnya kalian lakukan rupanya? Makanya kalian katakan setuju nanti. Ya, siapa? Ya, sini kamu maju biar. Oke. William ya, William ini kan? Oke. ChatGPT atau AI dapat membuat kita menjadi malas karena saat kita mendapat jawaban itu kita tidak harus berpikir untuk mendapatkan jawabannya lagi. Nanti langsung caplok itu langsung menurut kalian jawabannya gitu ya. Langsung pindahkan, baru ditulis apa yang ada di ChatGPT atau AI itu tadi, langsung itu jawabannya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk William. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, kurang lebih hampir sama ya jawaban dari temannya. Jadi ketika kalian mengerjakan sesuatu, kalau seperti ini ceritanya berarti, oh ini jawabannya, langsung pindahkan, selesai gitu. Kan gitu kan? Tanpa dibaca ulang, direview kembali. Padahal di awal tadi kita bilang bahwa AI itu bisa saja salah. Maka yang seharusnya dilakukan oleh siswa adalah membaca lagi, review lagi. Oh, udah sesuai jawabannya. Kalau AI yang memberikan jawaban sudahnya benar itu. Nanti kalau seperti itu pemikirannya, inilah yang terjadi nanti. Jadi malas. Maka harus bijak ya. Ketika ada jawaban yang diminta dari AI, harus di-review kembali. Sesuaikah dengan jawabannya atau tidak gitu. Baik, oleh karena itu tujuan kita mempelajari
ini adalah yang pertama, memahami prinsip etika AI seperti tanggung jawab, kemudian keadilan, privasi, dan juga transparansi. Maka ketika kamu nanti menggunakan AI, kamu harus bertanggung jawab apa yang kamu cari di sana, apa yang kamu masukkan, gitu. Kemudian mengenai keadilan, nah ini juga masalah nanti. Ini ada kasus, ini yang mau kita diskusikan nanti di LKPD. Kemudian analisis studi kasus dilema etika AI, menganalisis ada nanti kasus berikan kalian menganalisis dari LKPD. Kemudian mengajukan solusi etis secara kreatif dan kolaboratif bersama kelompoknya. Ya, maka itu tujuan kita hari ini. Sebagai pengantar materi kita, nah kalau ditanya apa itu AI, saya kira tidak lagi menjadi hal yang baru samamu. Jadi kalau ditanya AI itu apa? Inilah dia, sistem komputer yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Berpikir dan belajar. Ada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh AI ini. Ya, seperti perasaan kan, AI itu bisa saja tidak memiliki perasaan. Tidak tahu dia merasakan apa yang terjadi, apakah dia senang, bahagia atau sedih. Gitu. Maka itu salah satu. Maka di sini hanya berpikir dan belajar. Kemudian contohnya apa? Ini tadi yang di awal kita sampaikan, ada Siri, ada Google Assistant, kemudian ada Netflix untuk rekomendasi film, ada Google Maps untuk cek lokasi, kemudian ada mobil tanpa pengemudi. Nah, sekarang sudah ada itu semua menggunakan. Nah, inilah kecerdasan artifisial. Tapi kita fokus ke etikanya. Bagaimana etika dari penggunaan AI ini? Nah, di sini ada 4. 1, tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab jika AI salah? Jadi kalau misalnya kita pengguna, maka kita harus bijak. Jadi jangan kita salahkan, ngapain pula AI itu diciptakan, kan gitu. Nah, ingat teknologi itu selalu berkembang. Kemudian yang kedua, keadilan. AI tidak boleh bias terhadap gender atau ras. Bias berarti tidak boleh berpihak. Kemudian privasi, data pribadi harus aman. Nah, ini juga penting. Ketika kamu melakukan sesuatu, datamu harus terjaga. Ya. Kemudian transparansi, pengguna berhak tahu cara kerja AI. Ya, pengguna tahu cara kerja AI. Maka kamu harus tahu cara kerjanya bagaimana. Ya, cara kerjanya bagaimana. Kamu harus mempelajarinya. Ini kasus diskriminasi AI. Ada sebuah perusahaan AI memakai AI untuk menyeleksi pelamar kerja. Karena datanya bias ke laki-laki, maka otomatis akan menolak perempuan. Karena datanya tadi cenderung ke laki-laki, maka AI menolak ini kandidat perempuan. Maka sekarang apa masalah etikanya di sana? Dari yang kita sebutkan tadi yang 4 itu, kan ada 4 tadi. Kemudian prinsip apa yang dilanggar? Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Kemudian bagaimana solusinya? Gitu. Nah, ini yang mau kita diskusikan. Karena ini nanti dampaknya kepada dirimu juga di masa depan. Karena kamu nanti generasi AI. Maka supaya bisa kamu nanti berpikir bijak. Maka sekarang ini mau kita diskusikan. Oke. Ini mau kita diskusikan di dalam kelompok. KPD-nya sudah saya sediakan. Kebetulan ini sudah berdasarkan kelompok. Jadi sudah mantap. Maka silakan nanti diskusikan di dalam kelompok ini. Ini kasusnya. Udah, ini kasusnya. Di LKPD-nya tidak ada kasusnya, tapi inilah kasusnya. Dan ini yang mau didiskusikan di dalam kelompok. Oke, bisa kira-kira ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita mulai diskusi? Ada? Baik, silahkan diskusilah bersama kelompoknya. Kerjasama, tunjukkan kepedulian di dalam kelompok dan juga saling mendukung di dalam proses hasilnya. Waktunya hanya 10 menit dalam mengerjakan LKPD ini dan manfaatkan fasilitas yang sudah ada di mejanya. Nah,
seperti apa itu? Seperti handphone supaya cepat. Kemudian berbagi, siapa yang menulis, siapa yang mencari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan supaya selesai. Baik, lihat dulu LKPD-nya. Mana tahu ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sebentar. Sudah jelas? Enggak, langsung aja di situ kerjakan ya. Jadi tidak usah lagi pindahkan ke buku ya, langsung di kertas itu dikerjakan gitu. Oke? Kemudian bagaimana solusi etis, apa solusinya? Sudah dibagi tugasnya kan? Ini kasusnya tadi kasusnya tadi AI membuat, kemudian yang kedua prinsip apa yang dilanggar, kemudian yang ketiga siapa yang bertanggung jawab, empat bagaimana solusi etisnya. Nanti di sini baru jawaban ini. Oke? Bisa kalau ada hubungannya. Oke, baik. Ini sudah selesai diskusikan dan harapannya sudah selesai juga ditulis di LKPD-nya kan, dan sudah dipersiapkan siapa yang berbicara di depan dan slogannya seperti apa. Maka di depan nanti cukup kami dari kelompok ini akan mempresentasikan ini. Kemudian slogannya apa? Kemudian langsung presentasi, atau misalnya terakhir pun slogannya boleh. Tidak usah disebutkan namanya sampai selesai gitu, hanya kelompok gitu aja ya. Jelas. Jadi tidak ada lagi nanti perkenalan. Tetap semua maju di depan karena ada slogan yang harus disampaikan. Baik, kira-kira ada yang mau maju sebelum ditunjuk? Ada yang bersedia? Baik, kalau tidak ada, kalau begitu kita tunjuklah. Ya. Oke, baik. Kelompok yang maju presentasi yang pertama adalah nomor kelompok 4. Mana kelompok 4 dulu? Ya, silakan maju ke depan. Menurut kami, kasus ini menunjukkan bahwa sistem AI yang digunakan untuk menyeleksi pelamar kerja memiliki bias terhadap gender AI, cenderung memilih laki-laki dibanding perempuan. Akibatnya, kandidat perempuan yang sebenarnya berkompeten menjadi tidak memiliki peluang yang sama dengan kandidat laki-laki. Terima kasih. Nah, kami juga akan memberikan kesempatan ke teman-teman kami untuk membacakan atau mempresentasikan kesimpulan menurut mereka masing-masing. Menurut saya, penggunaan AI itu harus lebih diawasi agar prosesnya lebih adil. Menurut saya, Menurut saya penggunaan AI itu harus dipikirkan dulu sebelum bertanya. Jadi menurut saya AI itu bisa membantu kita dengan efisien,
tetapi menggunakan etika dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan suatu ketidakadilan. Jadi menurut saya AI itu kita harus mencari informasi dari AI, kita harus mencari apakah informasi tersebut baik ataupun tidak. Nah, sekian tentang hasil diskusi kami tentang AI. Nah, pokoknya kesimpulan dari kelompok kami yaitu penggunaan AI dalam proses rekrutmen memang dapat membantu mempercepat seleksi, namun tetap harus memperhatikan nilai-nilai etika. Bersama kelompok 4, upgrade otak dan buat kesuksesan. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Baik, kelompok 2, silakan maju. Silakan maju. Silakan maju. Slogannya jangan lupa ya. Kemudian kelompok yang lain silakan siap-siap nanti siapa yang berikan tanggapannya. Mulai dari kelompok 4, 5 dan 2. Siapa yang berbicara? Hai, halo teman-teman semuanya. Lagi-lagi kurang banyak nih suaranya. Hai, halo. Nah, terima kasih atas antusias kalian. Nah, kalian tahu gak sih kami ke depan ini kenapa? Nah, jadi kelompok 2 ke depan karena kami ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, menurut kelompok kami, masalah utama yang terjadi pada kasus ini adalah diskriminasi dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh algoritma AI, karena AI lebih cenderung memilih laki-laki daripada perempuan. Nah, soal nomor 2, identifikasi prinsip etika AI yang dilanggar dalam kasus ini. Etika yang dilanggar adalah keadilan dan tanggung jawab. Kenapa melanggar keadilan? Karena algoritma AI tidak memberikan kesempatan yang sama pada perempuan. Kenapa melanggar etika tanggung jawab? Karena pengembang dan perusahaan tidak melakukan pengawasan serta uji bias secara memadai sebelum menerapkan sistem AI tersebut. Nah, nomor 3, menurut kelompok kami, siapa saja sih pihak-pihak yang bertanggung jawab? Nah, pihak-pihak yang bertanggung jawab itu pertama ada perusahaan sebagai pengguna AI dan tim pengembang AI. Nah, nomor 4, jika kelompok kami adalah tim pengembang AI, solusi apa yang akan kami tawarkan? Yaitu adalah melakukan algoritma secara rutin dan menggunakan pengawasan manusia. Nomor 5, apa saja potensi risiko lain yang muncul dari penggunaan AI dalam rekrutmen? Adalah kehilangan sentuhan manusia dan penyalahgunaan data pribadi. Nah, kira-kira kalau begini nih, apa sih kesimpulan dari kelompok kami? Nah, kesimpulan dari kasus ini menurut kelompok kami adalah kita tidak bisa menggunakan AI sebagai patokan hidup, seperti kita menanya AI bagaimana cara orang menyukai kita, atau bagaimana cara menjadi orang yang jujur, bagaimana cara menjadi orang yang dikenal banyak orang, dan kita harus memakai AI dengan cara yang benar. Kelompok 2, apa pilihannya? Tidak menggunakan AI. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sangat semangat ya. Baik, sekarang saya mau minta tanggapan dulu dari 1 atau 2 orang. Nah, ini sudah saya buat namanya ini, kebetulan ada namanya saya temukan. Baik, yang memberikan tanggapan untuk keseluruhan kelompok, tanggapannya boleh. Kalau dia yang presentasi berarti yang ditanggapi kelompok yang lainnya, Nabi ya. Vincent, mana Vincent? Vincent Fraser Sembiringnya, silakan maju Nabi. Iya, tanggapanmu mengenai yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 5 tadi bagaimana? Menurut saya kelompok 2 dan kelompok 5 itu anggotanya tidak ada yang berbicara. Ada Yang berbicara. Hasil diskusinya masih diadakan Pak depan. Selanjutnya bagaimana supaya tidak diberikan Dari sampai atau percaya ini. Baik, kita berikan tepuk tangan supaya kedepannya tidak deg-degan
lebih santai, lebih rileks dan percaya diri. Baik, yang terakhir yang memberikan tanggapan dulu ya. Si maunya perempuan, tapi ini AI. Iya, kelompok yang sama ya. Ini tanpa unsur kesengajaan ini ya. Siren, mana Siren? Ya, sini nama Bu. Siren Amelia Berukaban. Baik. Sama, pertanyaan yang sama. Boleh disampaikan menurutmu. Kelompok kalian pun boleh kamu sampaikan bagaimana tanggapanmu tadi gitu ya. Menurut saya kelompok 2 dan kelompok 5 presentasinya sudah bagus, tapi di kelompok 5 itu mereka masih grogi sedikit, terus di kelompok 2 kayaknya masih ribet. Oke, mantap. Kita berikan tepuk tangan untuk si Siren tadi ya. Oke, baik. Nah, berdasarkan dari kelompok 2, 4, 5 ya. Hasilnya tadi sudah mantap, hasil diskusinya juga sudah mendalam, dan apa yang disampaikan tadi sudah sesuai dengan jawaban yang diminta seperti itu. Nah, salah satunya yang menyebabkan diskriminasinya yang muncul di sana adalah keadilan dan tanggung jawab kan? Tidak ada di sana keadilan, tidak ada tanggung jawab. Maka etikanya di sana itu, ya. Maka menurut prinsip dari penggunaan AI itu tadi harus adil dan bertanggung jawab, juga transparan dan juga menjaga privasi. Itu tadi prinsipnya. Maka harus ada yang keempat itu, ya harus ada yang keempat itu. Maka AI itu bisa bekerja dengan baik, gitu. Oleh karena itu, maka tugas kalian nanti ke depannya, mana tahu kamu nanti sebagai pengembang AI yang baru, ya. Mana tahu nanti kamu AI yang baru, maka lihatlah prinsipnya itu. Tadi ada cara-caranya, strateginya. Kalau kamu nanti diminta untuk membuat keadilan dan tanggung jawab, kira-kira apa sih? Nah, sudah ada tadi yang menyampaikan. Harus melakukan pengawasan algoritma yang jelas dan juga harus diawasi oleh manusia. Baik, kalau kita lihat, ternyata dampaknya ada dua. Bisa positif, bisa negatif. Ya, kita memanfaatkan AI ini kan tujuannya untuk yang positif kan, iya kan? Tidak ada yang negatif kan? Cuman secara tidak langsung ketika kita menggunakan ini bisa muncul gitu. Seperti yang tadi, diskriminasi gender, kan gitu kan? Karena keputusannya kurang jelas gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada pengawasan, tidak diulang gitu. Kemudian ancaman kehilangan pekerjaan. Nah, coba bayangkan kalau semua nanti otomatis. Pengemudi tidak ada lagi nanti Grab yang pakai supir, otomatis semua. Kemudian tidak ada lagi nanti perusahaan yang membutuhkan manusia, sudah pakai robot semua. Guru pun nanti tidak ada lagi manusia, sudah pakai robot. Bayangkan nanti ke depan seperti itu, ya. Maka harus mulai dari sekarang harus bijak, harus cerdas. Kemudian penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini yang di Indonesia ini sangat riskan, data pribadi. Maka data pribadi kita sangat penting. Jangan diumbar-ambir seperti nama bapak, nama ibu, itu harus kamu jaga. Karena ketika membuat ATM nanti, siapa nama ibu katanya? Siapa namamu? Ini, nama ibu siapa? Nah, itu nanti. Maka itu privasi, jaga. Maka jangan memberikan kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, pengawasan yang berlebihan terhadap individu. Ini juga salah, diawasi tapi terlalu berlebihan. Nah, ini dampak negatifnya. Di samping dampak negatifnya ini ada dampak positifnya juga rupanya. Satu, setidaknya AI ini dapat membantu seperti yang disampaikan oleh teman tadi yang ini, bahwa dapat mempermudah mengerjakan tugas lebih cepat selesai. Harapannya itu, tetapi dengan catatan wajib direview. Kemudian diagnosa medis cepat dan akurat. Nah, ini ada rumah sakit yang akan memanfaatkan AI di dalam operasi. Nanti ini
Berarti tingkat akurasinya nanti agak tinggi gitu dibandingkan manusia. Kalau manusia kan masih ada kesalahan, ya, ketidakpastian. Kemudian rekomendasi yang diprioritasasi untuk pengguna. Kemudian meningkatkan produktivitas dengan otomatisasi. Kalau kamu nanti pemilik perusahaan, tidak lagi memikirkan siapa yang akan saya pilih gitu, tinggal memanfaatkan AI gitu, ya. Maka inilah dampak positif dan dampak negatif. Sekarang kamu ditanya, kira-kira kedepannya nanti aku mau seperti apa, mau menikmati yang positifnya atau negatifnya gitu. Ya, baik. Kira-kira untuk materi kita mengenai etika dan risiko coding dan AI, seperti yang sudah kami diskusi bersama temanmu, nanti akan dikumpulkan LKPD-nya sebagai bentuk penilaian, ya. Kemudian presentasinya juga tadi sudah ada. Nah, itu juga dinilai semuanya. Kemudian sekarang ini refleksi. Apa? Tulis di buku catatan masing-masing. Ya. Nanti akan tampil ke depan 1 atau 2 orang lagi sesuai dengan yang tadi namanya. Nah, yang pertama, kalau boleh, kalau bisa spontan lebih mantap lagi. Ya, tapi ini tulis karena ada penilaian ini. Apa konsep etika yang paling berkesan bagimu? Yang paling berkesan? Konsep etika AI. Tadi kan ada 4. Nah, yang mana paling berkesan dari hasil diskusi? Kemudian yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika menemukan AI yang tidak etis? Langsung aja jawabannya nanti ya, nggak usah lagi ditulis soalnya. Kemudian, bagaimana cara menjaga pengguna AI yang bertanggung jawab? Ini. Ya, silakan dipikirkan jawabannya dan ditulis. Singkat, jelas dan padat, nggak usah panjang-panjang. Singkat, jelas dan padat dan sesuai dengan jawabannya. Ya, yang pertama, apa yang paling berkesan dari konsep etika AI? Kemudian yang kedua, apa yang kamu lakukan jika menemukan AI yang tidak etis? 3, bagaimana caramu menjadi pengguna AI yang bertanggung jawab? Nah, ini ya, silakan. Boleh dibuat dalam bentuk narasi jawabannya langsung sekaligus, ya. Dan boleh juga poin-poin. Ya, sebelum waktunya hanya 3 menit menuliskan jawabannya. Boleh nanti dikembangkan di depan. Oke, baik. Saya kira sudah siap ya. Sekarang yang menyampaikan refleksinya ke depan, siapa ya? Kezia, mana Kezia? Mana? Lah, kelompok orang ini. Berarti kelompok kalian kelompok keberuntungan itu nanti. Ya, silakan aku. Boleh dikembangkan nanti kalimatnya di depan. Ya. Jadi yang saya buat jawabannya, yang pertama saya buat penjelasan apa yang akan diperlukan dengan jelas, buat panjang ataupun sesuai dengan apa yang saya bilang. AI tersebut akan membuatnya dengan benar. Dan yang nomor 2, jika tidak etis AI-nya, saya akan tidak memakainya lagi dan juga melaporkannya. Dan nomor 3, saya akan menggunakan AI-nya dengan baik dan juga akan menggunakan AI-nya dengan baik. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Kezia Purwa ya. Hari terakhir menggunakan AI dengan baik dan jelas. Baik, terakhir ya. Terakhir yang menyampaikan maunya laki-laki lah ini. Laki-laki dan kelompok yang belum. DJ mana DJ? Oh, DJ. Ya, DJ. Ya, mantap.
DJ Amanda Purba. Jadi pendapat saya pada nomor 1 ialah, refleksi saya ialah AI dapat menjawab semua pertanyaan, tetapi kadang juga dapat menjawabnya dengan cepat. Jawaban kedua ialah, jika ada AI yang tidak etis, maka saya akan melaporkannya ke pihak yang berwenang dan juga tidak akan menggunakannya. Dan refleksi ketiga ialah, saya akan menggunakannya selayaknya dan sepantasnya juga. Oke. Mantap, kita berikan tepuk tangan untuk DJ Amanda Putra Purba. Oke, baik, cukup 2 orangnya. Nanti hasil refleksinya saya cek satu-satu. Oke, baik. Jadi, dari pembelajaran kita ini yang menjadi kesimpulannya adalah ini. Ada 3 poin. 1, AI membantu manusia tapi butuh etika. Kemudian yang kedua, prinsip utama tanggung jawab, keadilan, privasi dan transparansi. Ini prinsip utama dari etika tadi. Dan yang ketiga, pengembang dan pengguna AI punya tanggung jawab moral. Maka di dalam penggunaan AI ini sangat disarankan untuk bijak dalam penggunaannya. Kalau mau daya nalarnya tinggi, bagus, maka gunakanlah AI ini untuk membantu, bukan untuk mengerjakan tugas. Beda kan? Tetapi untuk membantu menyelesaikan tugas. Membantu itu dalam arti berarti, oh seperti ini rupanya, maka dari situ nanti bergerak baru dikerjakan. Tapi kalau menyelesaikan tugas berarti sama aja AI yang mengerjakan, gitu ya. Lalu, nah ini teknologi tanpa etika adalah kekuatan tanpa arah. Maka di sini sangat butuh etika. Jadi dalam teknologi apapun, handphone mini pun yang kamu gunakan ini, ya jangan sangat perlu penggunaannya diatur. Ya, datanya jangan asal dibuat. Kemudian ketika menggunakan harus bertanggung jawab, begitu. Kemudian jadilah generasi digital yang cerdas, beretika dan berempati. Ya, jadilah generasi yang cerdas, beretika dan berempati. Baik, itu kira-kira penutup kata-kata kalimat penutup pada hari ini dalam pembelajaran kita etika dan risiko coding dan AI. Baik, kita buat dulu apanya tadi, slogannya tadi. Tepuk AI. Apa itu AI? Kecerdasan buatan. Baik, terima kasih. Kita bertepuk tangan dulu seluruhnya yang kuat. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti di rumah tulis AI yang paling bagus itu apa itu. Nanti saya masuk lagi, saya tanya apa. Oh, ada jawabannya nanti, bisa membandingkan, gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kira-kira ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Baik, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa yang dibawakan oleh siapa tadi? Ya, silakan Jojo. Kali ini dan tetap juga untuk pembelajaran selanjutnya. Dan khususnya kita panjatkan telah terima. Amin. Baik, terima kasih kepada Jojo ya. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Selamat siang, salam sate. Selamat beraktivitas.